Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan materi di kalkulus 1. Kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan. Bentuk umum dari pertidaksamaan adalah AX per BX kurang dari CX per DX, dengan AX, BX, CX, dan DX adalah suku banyak atau fungsi polinom. Dengan syarat lain yaitu BX dan DX tidak boleh sama dengan 0. Jadi di sini AX, BX, CX, dan DX merupakan fungsi suku banyak. Bisa dia memiliki pangkat tertinggi X, X kuadrat, X pangkat 3, sampai Xn. Bisa juga dia berupa konstanta. Nah, syarat dari fungsi Bx dan Dx itu tidak boleh sama dengan 0, karena pada fungsi rasional, pada penyebut tidak boleh sama dengan 0, karena ketika pembagi adalah 0, maka menjadi tidak terdefinisi. Selanjutnya, tanda kurang dari bentuk pertidaksamaan di atas itu dapat diganti menjadi tanda lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Jadi disesuaikan dengan soal yang ada. Kemudian dari pertidaksamaan yang ada, kita akan mencari suatu solusi yang terkait dengan pertidaksamaan tersebut. Menyelesaikan suatu pertidaksamaan adalah dengan mencari solusi semua himpunan bilangan real yang membuat pertidaksamaan menjadi berlaku. Nah, himpunan solusi bilangan real tersebut disebut dengan himpunan penyelesaian atau yang kita kenal dengan HP. Jadi, semua solusi pada bilangan real yang sesuai dengan pertidaksamaan itu tertuang pada himpunan penyelesaian. Berikut langkah-langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian. Yang pertama, bentuk pertidaksamaan diubah menjadi Px per Qx kurang dari 0. Kemudian yang kedua, faktorkan Px dan Qx menjadi faktor-faktor linear dan atau faktor-faktor kuadrat. Kemudian yang ketiga, tentukan titik-titik pemecah atau pembuat 0 faktor linear. Selanjutnya yang keempat, gambarkan titik-titik pemecah tersebut pada garis bilangan. Kemudian, tentukan tanda plus atau minus bagi Px per Qx di setiap selang bagian yang muncul. Dan yang kelima, tuliskan himpunan penyelesaian yang memenuhi Px per Qx kurang dari 0. Untuk lebih jelasnya mengenai langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaian akan saya bahas melalui beberapa contoh soal berikut. Soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x minus 3 lebih besar dari sama dengan 5. Kita jawab ya. Jadi pada soal ini kita diminta mencari himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan. Nah, ini adalah soalnya. Nah, sekarang kita ubah supaya ruas kiri hanya memiliki variabel x saja, tidak ada minus 3-nya. Maka kita tambahkan masing-masing ruas dengan plus 3. Maka hasilnya adalah 2x lebih besar sama dengan 8. Maka kita bagi 2 setiap ruas, hasilnya adalah x lebih besar dari sama dengan 4. Maka inilah himpunan penyelesaiannya. Jadi dari pertidaksamaan 2x minus 3 lebih besar dari sama dengan 5, itu daerah penyelesaiannya adalah bilangan-bilangan yang lebih besar dari sama dengan 4. Seperti itu, dari 4 sampai tak hingga. Bisa juga kita nyatakan dalam garis bilangan seperti ini. Dari 4, panahnya ke kanan sampai tak hingga. Selanjutnya, contoh soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 6 minus 4x di antara minus 2 sampai kurang dari sama dengan 8. Jadi, pada soal ini kita diminta untuk mencari himpunan penyelesaian yang memenuhi semua nilai x agar 6 minus 4x itu berada di antara minus 2 sampai kurang dari sama dengan 8. Nah, caranya adalah kita ubah yang bagian tengah 6 minus 4x ini supaya dia menjadi x saja dengan koefisiennya 1. Maka langkah pertama adalah kita menghilangkan positif 6-nya dengan cara mengurangi dengan angka 6. Maka semua ruas kita kurangi dengan 6. Hasilnya adalah minus 8 di ruas kiri, di tengah 6 min 4x dikurangi 6 menjadi minus 4x, dan di ruas kanan 8 dikurangi 6 yaitu 2. Selanjutnya, supaya yang di tengah itu tinggal x, maka kita bagi dengan minus 4. Hati-hati ketika kita membagi dengan minus, akan mengubah tanda yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari, ataupun sebaliknya, yang tadinya lebih dari menjadi kurang dari. Maka di sini kita bagi semua ruas dengan minus 4. Minus 8 dibagi minus 4 yaitu 2. Minus 4x dibagi minus 4, 1, jadi tinggal x. Lalu 2 dibagi minus 4 itu adalah minus setengah. Tandanya berubah dari kurang dari menjadi lebih dari. Kemudian kita balikan tandanya supaya dia kurang dari, sehingga menjadi x itu kurang dari 2, tetapi lebih dari sama dengan minus setengah. Jadi nilai x yang berlaku yang memenuhi pertidaksamaan pada soal itu adalah nilai x dari minus setengahnya termasuk, sampai 2, di mana 2-nya tidak masuk. Maka kita tuliskan himpunan penyelesaiannya itu adalah kurung siku
buka, minus setengah, koma 2, kurung tutup, kurung biasa, karena duanya tidak termasuk. Jika kita tuliskan dalam garis bilangan, maka penulisannya seperti ini. Pada minus setengah, itu dia lingkarannya terisi, sedangkan pada 2, dia tidak terisi. Pada kalkulus, kita akan seringkali menjumpai nilai mutlak. Oleh karena itu, kita akan membahas pertama kali adalah definisi dari nilai mutlak tersebut. Nilai mutlak pada bilangan real X dinotasikan sebagai nilai mutlak, dituliskan sebagai X, kita pagari di awal dan di akhirnya dengan garis lurus. Nah, nilai mutlak ini didefinisikan sebagai X jika X-nya lebih besar sama dengan 0, dan mutlak X itu sama dengan minus X jika X-nya kurang dari 0. Jadi di sini terdapat dua pembagian dari definisi nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X itu sama dengan X jika X tersebut adalah 0 atau dia bilangan positif. Sedangkan jika X-nya adalah negatif, maka nilai mutlak X itu adalah minus X. Nah, secara geometris, nilai mutlak ini berarti jarak dari X ke titik asal. Jadi di sini, mutlak X ini menyatakan suatu jarak dari titik X tersebut ke titik asal, atau yang dinamakan dengan titik 0 pada garis bilangan. Selanjutnya, saya akan memperjelas pada suatu contoh. Misalkan kita mau mencari nilai mutlak dari 5. Itu sama dengan berapa? Nah, di sini kita lihat bahwa nilai mutlak dari X itu adalah X, jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Dan jika X-nya itu kurang dari 0, maka nilai mutlak X itu sama dengan minus X. Maka di sini, untuk mencari nilai mutlak dari 5, maka X-nya itu adalah 5. 5 ini adalah lebih besar sama dengan 0, maka kita gunakan definisi yang atas. Jadi, nilai mutlak dari X itu adalah X itu sendiri. Sehingga kita bisa tuliskan nilai mutlak dari 5 itu adalah 5. Seperti itu. Jadi nilai mutlak dari sesuatu itu adalah sesuatu itu sendiri, jika sesuatu itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kita bedakan, misalkan kita mau mencari nilai mutlak dari minus 5. Itu sama dengan berapa? Nah, di sini X-nya itu berarti adalah minus 5. Minus 5 ini adalah kurang dari 0. Maka kita gunakan definisi yang kedua. Nah, jadi nilai mutlak dari minus 5 itu adalah minus X, artinya minus dari minus 5. Maka itu sama dengan 5. Jadi di sini, walaupun hasilnya sama, tapi dia sebenarnya berasal dari definisi yang berbeda. Jadi definisinya itu dibedakan dari syaratnya. Jika X-nya lebih besar sama dengan 0, atau jika X-nya itu kurang dari 0. Jadi di sini terlihat bahwa suatu angka jika dimutlakan, dia akan menjadi sesuatu yang positif, bilangan yang positif. Tapi dia berasal dari definisi yang beda, tergantung pada syaratnya yang tadi. Misalkan lebih besar dari sama dengan 0 ataupun kurang dari 0, seperti itu. Selanjutnya kita contohkan arti geometris dari nilai mutlak. Jadi di sini nilai mutlak X itu adalah jarak dari titik X ke titik asal. Saya contohkan, misalkan kita mau mencari bagaimana maksud dari mutlak X sama dengan 5, misalkan ya. Nah, maka misalkan kita memiliki garis bilangan, ini adalah 0 misalkan. Nah, maka yang dimaksud dengan mutlak X sama dengan 5 itu adalah jarak dari X ke titik 0 atau titik asal itu adalah sama dengan 5. Bagaimana? Di mana posisi X ketika jarak dari titik X ke titik 0 itu sama dengan 5. Maka dari titik 0 ini yang memiliki jarak 5, misalkan seperti ini, jaraknya 5, itu berarti di sini adalah titik 5. Maka di sini X sama dengan 5. Nah, yang namanya jarak bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, bisa juga jaraknya adalah dari sini ke dan 0 ke ini. Misalkan ini jaraknya adalah 5 juga. Ternyata ini adalah di titik minus 5. Jadi di sini adalah X sama dengan minus 5, seperti itu. Jadi dimaksud dengan nilai mutlak X sama dengan 5 itu adalah jarak dari titik 0. Bisa ke X sama dengan 5, bisa ke X sama dengan minus 5. Seperti itu. Nah, selanjutnya misalkan kita mau melihat misalkan nilai mutlak X lebih besar sama dengan 5. Artinya jarak dari X ke titik 0 itu lebih besar atau sama dengan 5. Nah, kita gambarkan garis bilangan, misalkan seperti ini, dari titik 0. Jaraknya itu lebih besar sama dengan 5, artinya mau 5 boleh, mau 5,5 boleh, mau 6 boleh, mau 7 boleh, dan seterusnya. Menuju tahingga. Artinya itu darahnya adalah dari 5, 5-nya diisi itu sampai ke tahingga. Jaraknya. Nah, itu ke kanan. Sekarang ke kiri. Bisa jaraknya 5 misalkan ke minus 5. Bisa jaraknya 6 ke minus 6. Jaraknya 7 ke minus 7, dan seterusnya. Artinya penyelesaiannya adalah dari minus 5 ke kiri. Menuju minus tahingga. Jadi di sini penyelesaiannya itu adalah dari minus tahingga sampai minus 5. Atau dari 5 sampai tahingga.
Selanjutnya, misalkan kita mau melihat nilai mutlak X kurang dari sama dengan 5. Itu artinya apa? Kita kembali membuat garis bilangan dari mulai titik asal, titik 0. Jaraknya itu kurang dari sama dengan 5. Artinya, mau 1 boleh, mau 2 boleh, mau 3 boleh, 4,5 boleh, 4,9 boleh, sampai batasnya di sama dengan 5 jaraknya. Artinya dari sini sampai ke sini, sampai ke 0. Itu kalau ke kanan. Kalau ke kiri, kita bisa melakukan hal yang sama. Artinya sampai ke minus 5. Ini jaraknya 5. Kalau jaraknya 4 ke kiri, berarti sampai minus 4. Jaraknya 2 ke kiri, berarti sampai minus 2. Artinya, untuk arah kiri, ini jaraknya juga dari minus 5 sampai ke 0 X-nya. Maka, daerah penyelesaian pada mutlak X kurang dari sama dengan 5 itu adalah dari minus 5 sampai 5. Seperti itu. Jadi dari sini terlihat bahwa memang definisi dari nilai mutlak itu adalah jarak dari X ke titik asal. Selanjutnya, pada pertidaksamaan nilai mutlak ini terdapat beberapa sifat yang berlaku. Nah, sifat-sifat inilah yang akan nanti kalian gunakan dalam mencari penyelesaian pada pertidaksamaan mutlak. Nah, sifat yang pertama itu adalah nilai mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Kenapa? Nilai dari mutlak X itu pasti positif. Itu sama dengan akar dari X kuadrat. Jadi akar dari sesuatu itu adalah positifnya juga. Itu sama dengan, ekivalen dengan jika nilai mutlak X-nya dikuadratkan, itu sama dengan ketika kita mengkuadratkan nilai X tersebut. Artinya, mutlak X dikuadratkan, seperti ini, itu sama dengan X kuadrat. Nilai mutlak dikuadratkan pasti positif, itu sama dengan X dikuadratkan. Itu sama dengan nilai mutlak dari X kuadrat itu sendiri. Lalu sifat yang kedua, nilai mutlak X kurang dari sama dengan A. Untuk A-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, itu ekivalen dengan X-nya di antara minus A sampai A. Nah, jadi di sini jika nilai mutlak X-nya itu kurang dari A, A-nya itu adalah sesuatu yang positif gitu ya, maka dia ekivalen dengan X-nya itu berada dari minus A sampai A, seperti yang sudah digambarkan pada definisi nilai mutlak pada tandanya yang kurang dari. Selanjutnya, jika nilai mutlak X-nya lebih besar sama dengan A, untuk A-nya yang lebih besar sama dengan 0, itu ekivalen dengan X-nya lebih besar sama dengan A, atau X-nya kurang dari sama dengan minus A. Jadi ada dua sisi, seperti yang sudah digambarkan sebelumnya juga ya. Karena nilai mutlak X itu adalah jarak. Jadi jika jaraknya lebih dari A, lebih dari sesuatu, sesuatunya itu adalah A, artinya bisa A plus 1, bisa A plus 2, bisa A plus 3, dan seterusnya. Bisa juga minus dari A plus 1-nya itu, atau minus dari A plus 2-nya, dan seterusnya. Lalu sifat yang keempat itu adalah jika mutlak X kurang dari sama dengan mutlak Y, itu ekivalen dengan kita mengkuadratkan masing-masing ruas. Jadi X kuadrat kurang dari sama dengan Y kuadrat. Mutlak dari X dan mutlak dari Y itu sama-sama hasilnya positif. Jadi ekivalen dengan ketika kita mengkuadratkan. Ketika kita mengkuadratkan juga kan hasilnya positif. Jadi jika di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan, maka di sini pun berlaku kurang dari sama dengan. Jika tandanya lebih dari, maka di sini pun berlaku lebih dari. Jadi ini bisa disesuaikan dengan tandanya ya. Lalu yang kelima, mutlak dari X dikalikan Y itu sama dengan kita kalikan mutlak X dengan mutlak Y. Begitupun mutlak dari X dibagi Y itu sama dengan mutlak X dibagi dengan mutlak Y. Lalu yang keenam itu adalah ketidaksamaan segitiga. Jadi mutlak dari X ditambah Y itu akan kurang dari sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Bisa jadi kurang dari sama dengan ya, bisa jadi kurang. Dan yang selanjutnya, mutlak dari X minus Y itu lebih dari sama dengan mutlak dari mutlak X dikurangi mutlak dari Y. Ini aturan dari ketidaksamaan segitiga yang berlaku pada nilai mutlak.